Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV bersama Munir di sini, sahabat semua. Kali ini kita membandingkan dua buah orbit, kebetulan berada di kota dan agak di pinggiran. Kita melakukan uji coba untuk orbit Max H2 dan orbit Pro H1. Walaupun secara kategori keduanya ini berbeda, akan tetapi seberapa besar perbedaan yang dihasilkan oleh orbit Max H2 dan seberapa besar kurangnya eh, kategori di bawahnya dengan orbit Pro H1. Orbit Pro H1 ini brand dari Soyalink, sementara Orbit Max H2 ini brand asli dari Huawei, Huawei B636. Di antara keduanya ini berbeda kategori. Orbit Pro H1 ini kategori 6 atau Cat 6, sedangkan Orbit Max H2 ini sudah kategori 13 atau Cat 13. Di atasnya Orbit Max H1. Orbit Max H1 atau Soyalink B628 ini adalah Cat 12. Perbedaan kategori yang cukup tinggi. Sudah pasti berbeda performanya. Akan tetapi seberapa besar performanya dan seberapa besar penerimaan sinyal di area yang sudah mulai jauh dari BTS 4G. Karena kita akan melakukan uji di pinggiran kota yang semestinya performa sinyal 4G-nya BTS langsung masih lumayan bagus dan kita uji di dalam ruangan atau indoor. Sahabat semua, sama-sama mengandalkan kekuatan antena internal dengan settingan antena yang otomatis dan kita mencoba untuk lock ke band frekuensi yang BTS 4G pada lokasi tersebut yang cukup bagus yaitu band 1 dan band 3. Dan baik di Orbit Pro H1 maupun Orbit Max H2 ini sama-sama support carrier agregasi. Kita aktifkan band 1 dan band 3 untuk kedua router ini baik di Pro H1 maupun Max H2 dan menerima BTS langsung. Kemudian di BTS 4G yang support 4G Plus dan sama-sama 4G Plus pada dashboard yang kita sudah pantau. Jadi seberapa besar performa daya tangkap atau daya resip sinyal 4G baik di orbit Max H2 maupun orbit Pro H1. Jadi yang sahabat bisa lihat ini adalah orbit Max H2 Huawei B363. Baik Orbit Pro H1 maupun Orbit Max H2 ini sama-sama support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang berbeda pada Orbit Max H2, Orbit Max H2 ini sudah ke 13, kemudian support Wi-Fi 6. Jadi untuk Orbit Max H2 ini sudah support AX, sementara di Orbit Pro H1 baru AC atau Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 pada Orbit Max H2. Seberapa besar perbedaan performanya pada kedua device ini? Kita uji di band frekuensi yang sama, di sinyal 4G yang sama yang support 4G Plus. Simak terus. Oke sahabat semua, ini adalah Orbit Pro H1 Soyalink B535 dan ini berada di satu ruangan dengan Orbit Max H2. Kita koneksi dengan nama WiFi dulu. Nama WiFi dari Orbit Pro H1 beda Timur KB ini nama instansi di yang akan kita serahkan. Oke sahabat, di band frekuensi 1 dan 3 kita lock pada band frekuensi yang sama. Sahabat bisa lihat kita keluar dulu di Hua Control Pro ini, walaupun kadang-kadang tidak muncul indikator LTE-nya, tapi support. Sahabat bisa lihat LTE Plus untuk uh, di Orbit Pro H1. Inilah performa dari Orbit Pro H1 pada BTS langsung di sinyal 4G Plus atau 4G Plus. Di pingnya 41 dan jitter 10, jadi latensi dari Orbit Pro H1 juga lumayan bagus pada BTS 4G langsung tanpa melalui perantara. 41,4 Mbps untuk unduhan atau downloadnya dan uploadnya kali ini di atas 10 di 12 11 jalan 12 10,1 Mbps untuk upload atau unggahannya. Masih terkoneksi dengan SSID
dari Orbit Pro H1. Kita uji yang kedua, performa Soyalink B6 B535. Jadi Orbit Pro H1 ini adalah Soyalink B535. Performa kedua ini ping dan jitternya semakin membaik. 39 untuk ping, jitter 9 dan unduhan 45,2. Dan unggahannya 9 bahkan 10. Jadi walaupun unggahan atau uploadnya kecil, tapi masih lumayan untuk standar. Oke sahabat, kita mencoba untuk melihat web UI-nya 192.168.10.1, IP address yang kita sudah lakukan perubahan. Kita masuk lewat halaman web, dan untuk masuk ke sini butuh reset modem terlebih dahulu. Kita masukkan password defaultnya admin, namun ini kita sudah melakukan perubahan admin 123. Jadi defaultnya admin dan kita sudah lakukan perubahan untuk admin 123. 4G plus sahabat, dan 4 bar dari 5 bar yang ada. Device yang terkoneksi baru 2 dan masih terhubung dengan 4G plus atau BTS 4G plus. Dan sahabat, sekarang kita akan pindahkan ke nama WiFi atau SSID dari Orbit Max H2. Orbit Max H2, ya kita sudah terkoneksi. Ini sama-sama kita uji di 5G, baik di Orbit Pro H1 maupun Max H2. Karena yang di Pro H1 kita hanya aktifkan satu SSID. Oke, kita aktifkan dulu B1 dan B3 agar sama. Dan ini sudah aktif di Orbit Max H2. Walaupun LTE kategorinya tidak muncul, tapi sudah support. Yang full bar. Dan kita coba untuk melakukan uji. Sebelumnya kita masuk ke web UI-nya dulu. Jadi untuk masuk ke web UI dari sebuah router Orbit, kita harus reset untuk menggunakan browser handphone seperti ini yang terkoneksi dengan highrouter.net atau web UI dari Orbit pada umumnya. Oke, kita akan masukkan password admin 123 juga. Nah, password yang kita sudah lakukan modifikasi. Jadi defaultnya adalah admin, namun kita sudah rubah atau modifikasi pada saat kita lakukan settingan pertama. Admin 123 dan kita klik masuk. Oke, kita klik dalam mode PC di PC ini agar kita bisa melihat tampilan seperti pada browser di PC. Di menu beranda ini, nah di sini pada indikator 4G plus-nya itu full bar. Full bar. Dibandingkan dengan Pro H1 hanya 4 bar. Kita uji performa Orbit Max H2 yang konon katanya CAT 13 dan sepertinya performanya harus 2 kali lipatnya, baik download maupun upload, atau minimal mendekati 50% tambahannya, ataupun bisa 2 kali lipatnya. Nah, sobat bisa lihat, ping 42 jitternya 2, latensinya pun semakin membaik. Jadi CAT 13, support Wi-Fi 6, dan ini di 77,5 Mbps dan uploadnya pun cukup besar. Dari Orbit Pro H1 yang hanya di bawah 15, sekitar 10, 11, 12. Upload di Orbit Max H2 ini tembus 45,3 Mbps. Oke, Max H2. Kita uji yang kedua. Untuk performa Orbit Max H2, kita masih terkoneksi dengan band frekuensi yang sama. 4G plus atau 4G Advanced. Kemudian di pengujian kedua juga masih tetap di atas 60 Mbps dan uploadnya pun masih cukup tinggi di atas 30 Mbps. 69,2 Mbps dan uploadnya 39,3 Mbps.